Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Susanti dengan NIM H0721221013 dari kelas Sistem Informasi Geografisa dan merupakan salah satu anggota dari kelompok 7. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan pemetaan jaringan sistem informasi geografis pada Desa Kandrung. Baik, langsung saja. Di sini merupakan anggota dari kelompok 7, kemudian masuk ke dalam daftar isi. Yang pertama yaitu ada bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 deskripsi desa, kemudian pada bab 3 ada metodologi, nah selanjutnya bab 4 ada hasil pemetaan, kemudian pada bab 5 ada dana wilayah, dan yang terakhir yaitu bab 6 ada kesimpulan dan juga saran. Baik, langsung saja masuk ke bagian pendahuluan. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Nah, pemetaan jaringan sistem informasi desa merupakan proses identifikasi dan analisis infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di desa untuk mendukung sistem informasi desa. Pada Desa Kandrung di Kecamatan Sinjai Tengah, Sulawesi Selatan, ini berupaya meningkatkan layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat arus informasi, mempermudah akses layanan, serta mendorong transparansi dan juga akuntabilitas pemerintahan desa. Kemudian ada tujuan. Tujuannya yaitu untuk memberikan panduan komprehensif mengenai kondisi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Desa Kandung dengan fokus pada identifikasi kebutuhan jaringan dan perencanaan pengembangan. Nah, ini tujuannya untuk mengelola sumber daya secara efektif dan juga meningkatkan layanan publik. Selanjutnya yaitu ada manfaat. Untuk manfaat yang pertama yaitu meningkatkan kualitas layanan pemerintah desa. Ini dapat melalui sistem informasi yang lebih baik dan juga terintegrasi. Kemudian manfaat yang kedua yaitu mempercepat dan mempermudah arus informasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat lebih cepat mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kemudian untuk manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya yaitu deskripsi desa. Untuk yang pertama yaitu nama desa. Kelompok kami memilih Desa Kandung di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk lokasi geografisnya, pada batas timurnya adalah Kecamatan Sinjai Selatan, kemudian pada batas utara yaitu Kecamatan Bulu Podo. Sedangkan untuk kuadrannya yaitu 120 derajat, 14 menit 24 detik bujur timur, dan 120 derajat, 12 menit 94 detik bujur timur. Kemudian 5 derajat 17 menit 65 detik lintang selatan dan 5 derajat 13 menit 6 detik lintang selatan. Kemudian di sini terdapat website Desa Kampung. Ini untuk mengunjungi laman website Desa Kandung, kita dapat mencari kandung.id pada Chrome ataupun Google, maka nanti kita akan diarahkan ke halaman website Desa Kandung untuk mencari informasi lebih dalam dan juga detail tentang Desa Kandung. Kemudian di sini terdapat deskripsi desa. Untuk yang pertama yaitu demografi. Nah, Desa Kandung ini terbagi menjadi 6 dusun, yaitu Dusun Kandung, Dusun Tanete, Dusun Salohe, Dusun Benteng, Dusun Patongko, dan juga Dusun Balantieng yang mencerminkan keragaman dan juga distribusi penduduk di wilayah seluas 12 km persegi. Nah, masyarakat desa ini mayoritas terdiri dari suku Bugis dengan bahasa sehari-harinya yaitu bahasa Bugis dan juga bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu ekonomi. Ekonomi Desa Kandung didominasi oleh sektor agraris dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan juga peternak. Pertanian menjadi sektor utama dengan tanaman padi, jagung, dan palawija sebagai hasil utama yang didukung oleh sistem irigasi sederhana. Selain itu, terdapat beberapa usaha kecil seperti toko kelotong, warung makan, dan juga kios yang menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Ini mendukung
ekonomi lokal dan memberikan alternatif penghasilan bagi penduduk Desa Kandrung. Kemudian terdapat infrastruktur. Nah, Desa Kandrung ini memiliki infrastruktur yang cukup baik, meskipun masih memerlukan pengembangan di beberapa aspek. Jalan utama Desa Kandrung ini sebagian besar sudah diaspal, fungsinya untuk menghubungkan antar dusun. Namun ada beberapa jalan yang eh, masih berupa jalan tanah atau kerikil yang memerlukan perbaikan. Kemudian terdapat sarana dan juga prasarana. Untuk yang pertama yaitu ada sarana pendidikan. Nah, terdapat beberapa sekolah dasar atau SD seperti SD Negeri 94 Kampung yang menyediakan pendidikan dasar bagi anak-anak. Kemudian untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tersedia sekolah menengah atas atau SMA seperti SMA Negeri 7 Sinjai Tengah yang melanjutkan pendidikan menengah atas. Selain itu, desa ini juga memiliki taman kanak-kanak atau TK yang mempersiapkan anak-anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar. Kemudian terdapat sarana kesehatan. Nah, Desa Kardung ini menyediakan fasilitas kesehatan yaitu posyandu seperti posyandu Melati Kandung dan beberapa klinik swasta yang memberikan pelayanan medis tambahan bagi penduduk Desa Kandung. Kemudian ada sarana keagamaan. Beberapa masjid termasuk Masjid Jami Kandung berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan umat Muslim. Kemudian terdapat pula gereja yang melayani kebutuhan spiritual bagi umat Kristen. Dan selanjutnya yaitu ada sarana transportasi. Jalan utama desa sebagian besar sudah diaspal, sementara beberapa jalan penghubung masih berupa jalan tanah atau kerikil. Terdapat juga angkutan desa yang melayani rute lokal. Kemudian ada sarana komunikasi. Layanan komunikasi juga memadai dengan adanya jaringan telekomunikasi dan juga internet dari operator seluler seperti Telkomsel, meskipun cakupan sinyalnya bervariasi di beberapa area. Selanjutnya yaitu metodologi. Nah, kami menggunakan beberapa alat pendukung untuk melakukan pemetaan ini, yaitu ada Google Earth, kemudian ada Google Maps, dan juga website desa. Untuk yang pertama yaitu Google Earth. Google Earth ini digunakan untuk mendapatkan koordinat geografis dari lokasi tower BTS dan area sekitar desa Kandung. Kemudian untuk Google Maps-nya, ini digunakan untuk melihat tampilan street view dari lokasi tower BTS dan sekitarnya. Kemudian untuk website desa ini berfungsi untuk memberikan informasi tambahan mengenai demografi, ekonomi, dan juga infrastruktur dari desa Kandrung. Kemudian ini bisa mencakup data statistik, informasi administrasi, dan juga perkembangan desa. Yang selanjutnya yaitu pengolahan data. Di sini kami menggunakan dua aplikasi yaitu Quantum GIS dan juga AutoCAD. Untuk Quantum GIS itu sendiri digunakan untuk pemetaan geografis desa kampung dan juga lokasi tower BTS. Dengan Quantum GIS, koordinat geografis yang diperoleh dari Google Earth dan Google Maps dapat diintegrasikan untuk membuat peta yang lebih detail dan juga akurat. Kemudian untuk AutoCAD-nya ini digunakan untuk membuat DNA dan juga sketsa yang detail dari lokasi kantor desa dan infrastruktur terkait di desa Kandung. Dengan AutoCAD dapat dibuat gambar teknis yang persisis untuk perencanaan dan juga dokumentasi infrastruktur termasuk penataan jalan, lokasi bangunan dan juga jaringan utilitas. Masuk ke bab 4 yaitu hasil pemetaan untuk wilayah desa. Di sini terdapat poligon berwarna merah yang menandakan area yang secara administratif masuk dalam wilayah desa. Nah, batas wilayah ini penting untuk menentukan tanggung jawab administrasi dan juga layanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa. Selanjutnya yaitu batas desa. Di sini terdapat garis putus-putus pada peta menunjukkan batas administratif desa Kandung. Batas ini penting untuk keperluan legal dan juga administratif, termasuk pengelolaan lahan dan juga pelayanan publik. Selanjutnya yaitu akses ke desa, ke desa. Selanjutnya yaitu akses ke desa atau jalan raya. Peta ini menunjukkan akses jalan raya menuju ke Desa Kandung. Di sini terdapat garis yang menandakan rute utama yang menghubungkan desa dengan daerah sekitar.
Selanjutnya di sini terdapat tower BTS. Nah, peta ini menampilkan lokasi menara BTS dari berbagai penyedia layanan atau provider. Lokasi tower BTS ini penting untuk memahami cakupan sinyal telekomunikasi dan juga akses internet di desa kampung. Kemudian kantor desa. Dan di sini terdapat tanda hijau ini merupakan kantor desa Kandung. Kantor desa Kandung ini terletak di pinggir desa dan ditandai dengan penandaan pada peta. Nah, lokasi ini berfungsi sebagai administrasi dan juga pelayanan masyarakat. Titik ini menunjukkan koordinat geografis yang memudahkan warga dan juga pihak terkait untuk menemukan kantor desa. Selanjutnya itu wilayah kantor desa. Pada peta di samping menunjukkan area yang dikelola oleh kantor desa Kandung. Wilayah ini termasuk bangunan kantor desa dan fasilitas terkait. Poligon ini memberikan gambaran mengenai ruang yang digunakan untuk kegiatan administrasi dan juga pelayanan masyarakat. Selanjutnya itu denah wilayah desa Kandung. Ini merupakan denah wilayah desa Kandung yang kami buat pada aplikasi AutoCAD. Untuk lebih jelasnya, yang pertama yaitu wilayah kantor desa. Wilayah total kantor desa Kandung ini eh, di pada peta tadi dibatasi dengan garis berwarna merah yang memiliki dimensi 276.715 mm kali 258.233 mm. Halaman kantor desa dibagi di depan gedung kantor desa kampung terdapat halaman kantor desa yang cukup luas. Halaman ini tidak hanya sebagai ruang terbuka tetapi juga sebagai pusat berbagai kegiatan sosial, budaya, dan juga administrasi. Selanjutnya yaitu pohon. Nah, pada halaman kantor desa tadi terdapat pohon rindang yang memberikan suasana hijau dan juga sejuk. Ini ditandai dengan simbol pohon berwarna hijau di depan gedung kantor desa kampung. Pohon tersebut memberikan keteduhan bagi pengunjung dan kendaraan yang diparkir di sekitar kantor desa kampung. Kemudian ada parabola. Fungsi utama dari parabola ini adalah untuk menerima sinyal komunikasi. Parabola payung yang ditandai dengan lingkaran berwarna merah marun berfungsi sebagai alat menerima siaran televisi satelit, memungkinkan kantor desa untuk mendapatkan akses informasi dan berita secara cepat. Kemudian ada bangunan desa Kandung. Nah, bangunan desa Kandung itu terdiri dari satu lantai. Ruang utama di dalam kantor desa berfungsi sebagai ruang pelayanan urusan administrasi. Terdapat ruang lain seperti kantor BPD, kemudian ada ruang kepala desa, ruang administrasi, sekretaris desa, ruang keuangan, dan ruang-ruang yang lain. Masih terdapat denah kantor desa. Nah, ini merupakan peta denah kantor desa Kandung. Denah kantor desa yang ditampilkan pada gambar ini menunjukkan sebuah tata letak berbentuk huruf U dengan berbagai ruangan yang terdistribusi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan juga layanan masyarakat. Nah, di bagian kiri terdapat aula kantor desa dengan ukuran itu 15.000 kali 50.000 mm. Ruangan ini berfungsi sebagai area serbaguna untuk pertemuan rapat desa dan juga kegiatan lainnya yang memerlukan ruang yang cukup luas. Aula ini juga dilengkapi dengan sebuah teras berukuran 30.000 kali 50.000 mm yang bisa digunakan sebagai tempat istirahat atau penerima tamu luar ruangan. Kemudian pada sisi sebelah kanan terdapat teras dan beberapa ruang seperti eh, yang pertama yaitu ada ruang tunggu yang cukup luas, kemudian terdapat kantor BPD dengan ukuran 30.000 kali 25.000 mm yang berfungsi sebagai tempat kerja BPD atau Badan Pengurus Desa yang mengelola berbagai urusan dan pengambilan keputusan seperti ya, keputusan penting untuk desa Kanrung. Selanjutnya terdapat ruang administrasi dengan ukuran 30.000 kali 25.000 mm yang berfungsi sebagai pusat kegiatan administrasi desa. Kemudian ada di sebelahnya ini terdapat
Di sini tuh terdapat ruang sekretaris desa yang memiliki ukuran yang sama dengan ruang administrasi. Ruang ini sebagai tempat sekretaris desa mengelola dokumen dan juga operasi operasional harian. Kemudian lebih ke bawah, kita menemukan ruang keuangan dengan ukuran 30.000 kali 25.000 milimeter. Sementara itu terdapat halaman atau ruang kosong yang terletak di bagian tengah dengan ukuran 30.000 kali 25.000 milimeter sebagai tempat lalu lalang pegawai kantor desa. Kemudian pada pojok kanan bawah terdapat ruang kepala desa dengan ukuran 50.000 kali 40.000 milimeter. Yang selanjutnya yaitu di bagian tengah bangunan atau bentuk U, ini terdapat halaman ruang kosong sebagai penghubung untuk menuju ke aula desa. Kemudian terdapat ruangan komputer dengan ukuran 40.000 kali 40.000 milimeter. Nah, di sampingnya ini terdapat dapur dengan ukuran 30.000 kali 40.000 milimeter dan di sebelah dapur terdapat toilet kecil dengan ukuran lebarnya itu 20.000 milimeter dan juga tingginya itu 40.000 milimeter. Nah, masuk ke bagian yang terakhir yaitu kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulannya yaitu pemetaan dan denah yang dibuat ini memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai kondisi geografi, infrastruktur dan juga fasilitas desa termasuk sarana pendidikan, kesehatan, serta jaringan telekomunikasi. Nah, pemetaan ini membuktikan pentingnya dalam mendukung perencanaan dan juga pengelolaan desa secara efektif. Selain itu, memudahkan pengelolaan administrasi dan juga pelayanan publik. Pemetaan ini juga berperan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, pengelolaan lahan petani, dan juga sumber daya alam. Kemudian ada saran-saran berikut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak terkait dalam melakukan perencanaan dan juga pelaksanaan program-program pengembangan desa yang lebih efektif. Di sini terdapat 4 saran. Yang pertama yaitu pengembangan infrastrukturnya, kemudian yang kedua itu peningkatan konektivitas, selanjutnya peningkatan kapasitas aparatur desa, dan yang terakhir yaitu peningkatan sarana pendidikan dan juga kesehatan. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.